Saya itu pernah diganjar kolik, Cak. Kulit perut, kata dokternya, sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jengkelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur. Pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung, jebul kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu, belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya mulai malaikat itu salah apa benar, Cak? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih, orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh, Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kayak mulai kate metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek orang utusane sing metu ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini, Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedat ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya bener, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh, dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono, aku rasa macam-macam kue. Tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling gue rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Wani iki. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan gitu. Jadi nggak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan nggak cak nun nek terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah ya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka, dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cah Kiai Kanjeng kuwi rono.
Begitu cakil yang itu, wah anak boy cak nun meneh, terus ya wis itu hilang, gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi, beda lagi. Tadi suaranya gini, terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngomongkan meneh si jinne, wah cak nun meneh, wah wis kondo cak nun rasa, aku ya seneng nang padang bulan, Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dong. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Gitu. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga. Cuman sekarang outbound sebentar ke sini dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak. Gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak. Insyaallah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jibri monggo. Terima kasih Cak Nun. Ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Nun? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas, kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat sih. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfud, kamu sekian kali. Nah, nek kok mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit, gitu ya. Ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa?
Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa, hidup itu dosis, hidup itu menahan diri, hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, itu momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti. Ya, karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya tuh tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan, saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu enggak mikir, karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya nggih, terus aku tangi turu tak tike ya nggih, terus aku ngetik iki sing dikte. Enggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ra tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguhe sak karep sampean ora usah kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak, dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma, orang dungu nanti setengah jam, Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini, wes roh jare Gusti Allah. Wes roh aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini. Buawan jaluke terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu gitu kan. Kalau kita berdoa terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi kok sombong gue lanjut jaluk kan kita. Iya gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa Anda bilang saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Det?
Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Terima kasih, ini waktunya juga sudah panjang, tapi dalam hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan. Mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang. Itu saja. Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi kan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Pokoknya ada 4 macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama belajarlah kepada dia karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti, bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti, ya temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya 3, jadi punya 1 tinggalan, nomor loro kaploken. So, enggak, itu ya itu monggo lah. Nah kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan, kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu. Ya. Tapi keluarnya tadi saya kan, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang, nggak usah kita sebut nang dicang. Meskipun benar dia pincang, tapi tidak boleh kebenaran tentang pincang itu Anda omongkan. Pasien, aku duwe Mas konco zaman biyen mulai ada apa kuwi jenenge usus buntu gitu. Dalam awal-awal kita kenal usus buntu ono koncoku wah swara kae wis nganti dijujuk-jujuk loro kan terus kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum terbiasa ke dokter untuk mengatasi usus buntu, wong urung pati kenal apa kuwi lho. Pokoke lara ora karuan kae. Terus ana siji wong Aceh teko, kancaku juga teko. Ini 1 di antara 7 penyakit yang mematikan ini. Dicucuk karo arek iki mong jos gitu. Orang yang mau mati pun tidak bisa kita bilang, tidak boleh kita bilang toh Pak. Ini kayaknya mau mati kamu sebentar lagi. Ya nggak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita, karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah 1 detik sebelum itu terjadi. Allah bisa merubah kapan saja dan Allah punya hak merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi
menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya ini yang diceritakan Mas Hidota itu kan, itu masih ada orang-orang yang nyantet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka dan saya lindungi, jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Ulang piye gitu ya. Itu soal politik zaman Gus Dur dulu biasalah gitu. Ya. Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun karena nikmat luar biasa. Difitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, Mbak Via gimana? Cak Nun kan sering difitnah orang, rasanya bagaimana? Ya enggak ada masalah. Lu kok enggak ada masalah, kan difitnah terus, videonya dikarang-karang, didu karo Habib Rizik, didu karo Gus apa, kan Cak Nun difitnah macam-macam. Mbak Via mengatakan, loh kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres, tapi kalau Cak Nun yang difitnah saya senang, karena ada rumus wama romaita idromaita walakin Allah roma. Kalau ada kejahatan menimpa kita, kalau kita online sama malaikat dan Allah, maka kejahatan yang meluncur ke kita itu akan diambil alih oleh malaikat kita yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia, sehingga ketika sampai ke kita dia dirubah menjadi rizki. Itu kalau sampean wiritannya begitu, nanti diapain sama orang jadinya malah baik, jadi rezeki malahan. Itu karena wama romaita idromaita walakin Allah ramaca, cari apa nanti di Quran saja. Sesungguhnya bukan kamu yang melemparku, tapi Allah yang melemparku, kan begitu. Jadi fitnah itu bisa jadi positif untuk Anda, tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan rugi, dia tidak memaafkan, dia tidak ngerti betapa nikmatnya memaafkan. Allah sendiri punya 6 sifat pemaaf, Bapak. 6 sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi Ghafur, untuk dosa sosial Ghafar. Terus nanti ada yang sifatnya hati nurani, psikologi itu al-afu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung. Percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta permaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu. Gitu. Maka kalau saya memaafkan, atau kalaupun saya punya dendam, Bapak, dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi, tapi keluarnya tidak boleh menjadi tindakan kepada orang yang dendami. Dendam itu baik asalkan dimanage sebagai energi. Gitu. Saya difitnah seneng saya, sampai ingin saya bikin sayembara memfitnah saya. Tak sediaan duit banyak, semakin besar fitnahnya. Dan saya sudah ngalamin kok sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Tidak ada artinya semua itu, tidak akan berakibat apa-apa sama saya. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam Ismail Yusanto DPP PD itu sama anaknya datang. Anaknya itu begitu datang, tak peluk, tidur langsung, Mas. Tidak sampai 10 detik, tak peluk langsung tidur. Sudah sepanjang pertemuan 2 jam itu dia di pangkuan saya dekep itu. Jadi itu Allah, cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Nah, anaknya yang pelukanku, gue harus ngomong apa gue? Iya kan? Gue harus ngomong ideologi khilafah, gue ora iso gue. Doa niki, anakmu itu tak cekel set ngene langsung turu. Dan dia seperti seolah-olah dia cucu saya. Dan begitu kenal sama saya langsung gambarnya oke banget, tak dekep. Ketika foto masih tidur saya dekep gini kok. Terus bapaknya mau apa, ngomong apa? Kan tidak bisa sombong lagi sama saya, tidak bisa metoto lagi. Iya tak? Gitu, Mas. Ada lagi tokoh lain, Pak. Ada tokoh lain yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri, Pak, kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Kiai Kanjeng bareng sama tokoh ini, sama istrinya tokoh ini. Turun di Denpasar, istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cek ngene iki. Ya cek, tak tampung, tak panggilin orang bandara pakai kursi roda,
tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini Pak, bojone arep ngomong apa ki nek ora ana aku ngeblak piye kuwi? Kowe wis rasa ngomong ideologi, rasa ngomong macam-macam karo aku. Wis kuwi Gusti Allah sing ngatur. Nah, Ibu Bapak sekalian, percayalah bahwa Allah punya banyak sekali cara, termasuk menyembuhkan pasien kita. Gitu. Jadi saya bukan mohon, saya ingin Anda semua menyadari itu semua secara luas sehingga menemukan nikmal maula wa nikman nasir, bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya, bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Tuh, saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean, saya mohon maaf ya. Eksploitasi sedikit saja. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Monggo Pak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak, itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril, maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya, padahal ternyata itu iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya, begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana, kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng, pancen ora mudeng lah piye ngene karo gendera nesu tauhid ya kan gitu ya. Di UNY itu banyak yang tidak mau upacara hari Senin. Lu sing ini kan soal cara berpikir tuh Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu loh. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi ambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah, bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget, tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan.
di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ana dhewe kayak ana watu, ambung-ambungan watune nek ana kiai nesu, apa betahi? Lho kok betah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula ngincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik. Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, ndak ada masalah. Ono wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis ora ngenukokke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan, kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Misalnya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Betul enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Ya awas gue nek MH mania tak tunyu raimu. Kau ya, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab tentang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau di beat tanya dulu sama yang beat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau di beat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah, tempohlah kehidupanmu masing-masing dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu. Contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apa lagi? Kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak dari sini orang aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Oh, itu intoleran. Dia lupa bahwa tujuan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani kuwi lho? Memang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong. Yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang baru sempurna pensiun dini. Sudah usul sama Allah. Lu ngapa ke iblis? Lah kula niki ajeng pripun meleh. Kula pun nggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan yang paling ampuh. Aneh saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun? Setan niku wongkone paling pol korupsi sak juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik gaji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sodakoh? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu,
Saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh, coba pula ngeri tau gue. Tentara cincak ngono kuwi. Ki nyenengke, kuwi nang Indonesia tok. Kalau tentara kok hadroan gitu kan. Ki nek orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah, ora iso diapa-apake. Itu Bapak sekalian. Wis kapusan dhewe karo Indonesia. Wong kaya sok ngapusi ya kok apusian gitu kan. Nah, jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah melawan hijau, daripada Mbok Basul Masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, Basul Masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih, terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, si Jirioyo sesuk burung, sing durung, sing bener sing di. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja, gitu loh Mas. Itu ujung-ujungnya itu ya itu toh, gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%, itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh, itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu sempeki ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif. 2% kuwi nek cara Jawa ini sahoha, swidak jaran, sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali. Bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan maewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik ndak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi binatang jalang. Hari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Bagi Hanafi. Iya, lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye ta ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye? Ya Bapak, saya mohon, waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf, jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikat yang baik bersama-sama, ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain. Dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu wa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah diganjar kolik, kulit perut, kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur. Pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok.
Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung, full voice omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang. Baru dia masukkan, kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya mulai malaikat itu salah apa benar ya? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih, orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit nggak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kayak mulai kate metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek orang utusane sing metu ini. Monggo. Saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-Bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas, saya ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya bener, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita, bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak, itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parani kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue, tak parani, tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling gue rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Wani, ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan. Gitu. Jadi nggak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan ngake Cak Nun lho nek terus ngene gitu ya. Nanti ya wis terus rumah saya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau ke saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cak Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu Cak Kiai ngerti, wah anak boy Cak Nun meneh. Ngono kuwi terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh si jinne. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal.
Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga, cuman sekarang outbound sebentar ke sini kan. Jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak, gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak, insya Allah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin Pak Jibri, monggo. Terima kasih Cak Nun. Ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Nun? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas, kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfud, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah, nek kau mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene wis kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit, gitu ya. Ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa. Hidup itu dosis. Hidup itu menahan diri. Hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam qadar, arti momentum di mana ada qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom.
kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh waing pakarti, ya karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya tuh tidak pernah, kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Enggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang bertanya, acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ra tahan nek lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguh sak karep sampean ora sak kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh koyo ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allah, ya Allahumma, orang dungu nganti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah, ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah. Ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wes roh jare Gusti Allah. Wes roh aku mah kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah, kuatkanlah iman kami gini. Buawan jaluke, terus Allah mengatakan gini. Kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu, gitu kan? Kalau kita berdoa, terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjut kan kita, biar gitu Mas. Yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa, Anda bilang, saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum, kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Ded? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari.
Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus, kan itu. Bukan rumangsa bisa, gitu ya Pak ya. Terima kasih, ini waktunya juga sudah panjang, tapi dalam hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan. Mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang, itu saja. Oke. Memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi kan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Tapi pokoknya ada 4 macam. Sama dengan kalau soal ilmu, ada orang yang ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang ngerti tapi nggak ngerti kalau dia ngerti. Ini posisinya beda. Yang pertama belajarlah kepada dia karena dia ngerti dan ngerti bahwa dia ngerti. Yang kedua orang yang ngerti tapi tidak ngerti bahwa dia ngerti, bangunkan dia karena dia tertidur. Yang ketiga orang yang nggak ngerti tapi ngerti bahwa dia nggak ngerti, ya temanilah dia untuk berubah menjadi mengerti. Yang keempat ini yang mayoritas, orang yang tidak ngerti dan tidak ngerti bahwa dia tidak ngerti. Iki opsinya 3, dari punya 1 tinggalan, nomor loro kaploken. Itu ya, itu monggo lah. Nah, kembali ke soal memaafkan tadi. Kesalahan dunia dakwah selama ini adalah menyuruh orang berbuat baik dan menegak-negakkan kebenaran. Maksud saya gini, kebenaran itu tidak untuk engkau pamerkan, kebenaran itu untuk bekal di dalam dirimu, ya. Tapi keluarnya tadi saya kan, keluarnya itu harus akhlakul karimah, kelembutan, kasih sayang, keamanan bersama. Ada orang pincang, nggak usah kita sebut nang dicang, meskipun benar dia pincang, tapi tidak boleh kebenaran tentang pincang itu Anda omongkan. Pasien, aku duwe Mas konco zaman biyen mulai ada apa kuwi jenenge usus buntu gitu. Dalam awal-awal kita kenal usus buntu ono koncoku wah swara kae wis nganti dijujuk-jujuk loro kan, terus kita setengah mati melindungi dia. Waktu itu kita belum terbiasa ke dokter untuk mengatasi usus buntu, wong urung pati kenal apa kuwi lho. Pokoke lara ora karuan kae. Terus ana siji wong Aceh teko, kancaku juga teko. Ini 1 di antara 7 penyakit yang mematikan ini. Dicucuk karo arek iki mong jos gitu kan. Orang yang mau mati pun tidak bisa kita bilang, tidak boleh kita bilang toh Pak, ini kayaknya mau mati kamu sebentar lagi. Ya nggak boleh kan bilang gitu. Tetap harus kita, karena meskipun pasti mati menurut ilmu kita, dia belum tentu mati menurut ilmu Allah. Allah bisa merubah 1 detik sebelum itu terjadi. Allah bisa merubah kapan saja, dan Allah punya hak merubah siapa saja, merubah apa saja, membatalkan kehidupan ini pun Allah berhak. Nah, jadi saya bilang tadi, kita itu jangan menyuruh orang berbuat baik, berbuat benar, tapi menciptakan situasi di mana kita itu bisa menikmati kebenaran dan kebaikan. Orang yang sukar memaafkan itu dia tidak ngerti bahwa memaafkan itu lebih nikmat daripada tidak memaafkan. Nikmatnya memaafkan itu luar biasa. Ya ini yang diceritakan Mas Hidota itu kan, itu masih ada orang-orang yang nyantet saya rombongan itu. Dan saya sayangi mereka dan saya lindungi, jangan sampai dia tahu bahwa saya tahu. Ulang piye gitu ya. Itu soal politik zaman Gus Dur dulu biasalah gitu. Ya.
Dan saya maafkan, saya tidak pernah tidak maafkan siapapun karena nikmat luar biasa. Difitnah orang itu saya, ya Allah. Istri saya ditanya, Mbak Via gimana? Cak Nun kan sering difitnah orang, rasanya bagaimana? Ya enggak ada masalah. Lu kok enggak ada masalah, kan difitnah terus, videonya dikarang-karang, didu karo Habib Rizik, didu karo Gus apa, kan Cak Nun difitnah macam-macam. Mbak Via mengatakan, loh kalau Cak Nun yang memfitnah baru saya stres, tapi kalau Cak Nun yang difitnah saya senang. Karena ada rumus wama romaita idh romaita walakinnallaha roma. Kalau ada kejahatan menimpa kita, kalau kita online sama malaikat dan Allah, maka kejahatan yang meluncur ke kita itu akan diambil alih oleh malaikat kita yang speednya lebih tinggi dari kemampuan manusia, sehingga ketika sampai ke kita dia dirubah menjadi rizki. Itu kalau sampean wiritannya begitu, nanti diapain sama orang jadinya malah baik, jadi rezeki malahan. Itu karena wama romaita idh romaita walakinnallaha rama. Cari nanti di Quran search saja. Sesungguhnya bukan kamu yang melemparku, tapi Allah yang melemparku, kan begitu. Jadi fitnah itu bisa jadi positif untuk Anda, tapi pasti negatif bagi yang melakukan. Orang yang tidak memaafkan rugi, dia tidak memaafkan, dia tidak ngerti betapa nikmatnya. Maka Allah sendiri punya 6 sifat pemaaf, Bapak. 6 sifat pemaaf. Jadi dosa pribadi Ghafur, untuk dosa sosial Ghafar. Terus nanti ada yang sifatnya hati nurani, psikologi itu Al-Afu. Pokoknya macam-macam konteksnya. Tapi Allah selalu memaafkan. Wahai hambaku, datanglah kepadaku meskipun dengan memanggul dosa setinggi gunung. Percayalah bahwa semua gunung-gunung dosamu itu tidak berarti bagi alam semesta permaafanku yang akan menelan semua dosa-dosamu. Gitu. Maka kalau saya memaafkan, atau kalaupun saya punya dendam, Bapak, dendam itu saya daya gunakan untuk membakar energi, tapi keluarnya tidak boleh menjadi tindakan kepada orang yang dendami. Dendam itu baik asalkan dimanage sebagai energi. Gitu. Saya difitnah seneng saya, sampai ingin saya bikin sayembara memfitnah saya. Tak sediain duit banyak, semakin besar fitnahnya. Dan saya sudah ngalamin kok sejak zaman Bung Karno sampai sekarang. Enggak ada artinya semua itu, enggak akan berakibat apa-apa sama saya. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup sama Allah. Indonesia itu anak asuh saya, tak gendong tiap malam. Tadi malam Ismail Yusanto DPP PD itu sama anaknya datang. Anaknya itu begitu datang, tak peluk, tidur langsung, Mas. Enggak sampai 10 detik, tak peluk langsung tidur. Sudah sepanjang pertemuan 2 jam itu dia di pangkuan saya dekep itu. Jadi itu Allah, cara Allah menunjukkan kepada HTI siapa saya. Nah, anaknya yang pelukanku, gue harus ngomong apa gue? Ya kan? Gue harus ngomong ideologi khilafah, gue ora iso gue. Doan iki, anakmu itu tak cekel set ngene langsung turu. Dan dia seperti seolah-olah dia cucu saya. Dan begitu kenal sama saya langsung gambarnya oke banget, tak dekep. Ketika foto masih tidur saya dekep gini kok. Terus bapaknya mau apa, ngomong apa? Kan tidak bisa sombong lagi sama saya, tidak bisa metoto lagi. Iya tak? Gitu, Mas. Ada lagi tokoh lain, Pak. Ada tokoh lain yang hebat secara nasional. Ini juga potensial bisa memusuhi saya, bisa memfitnah saya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sama saya. Kenapa? Karena Allah punya cara sendiri, Pak, kalau mau nolong kita. Jadi kami dari Australia, Kiai Kanjeng bareng sama tokoh ini, sama istrinya tokoh ini. Turun di Denpasar, istrinya tokoh ini buka handphone, ada berita bahwa mertuanya meninggal. Dia langsung pingsan, saya di belakangnya. Cek ngene iki. Ya cek, tak tampung, tak panggilin orang bandara pakai kursi roda, tak urusi sampai boarding lagi ke Jakarta, kami ke Jogja. Maksud saya gini, Pak, bojone arep ngomong apa, kene ora ana aku ngeblak. Piye kuwi? Kowe wis rasa ngomong ideologi, rasa ngomong macam-macam karo aku. Wis kuwi Gusti Allah sing ngatur. Nah, Ibu Bapak sekalian, percayalah bahwa Allah punya banyak sekali cara, termasuk menyembuhkan pasien kita. Gitu. Jadi saya bukan mohon, saya ingin Anda semua menyadari itu semua secara luas, sehingga
menemukan nikmal maula wa nikman nasir itu, bahwa memaafkan itu nikmatnya luar biasa, memberi itu nikmatnya luar biasa. Tidak meminta kepada Allah kadang-kadang juga kenikmatan, meskipun di saat lain minta itu yang lebih nikmat. Jadi yang penting nikmatnya, bukan baiknya, bukan benernya, tapi Anda bisa menikmati semua itu. Tuh, saya tidak tepat jawaban saya menurut sampean, saya mohon maaf ya. Eksploitasi sedikit saja. Kalau saya melihat sekarang itu banyak orang galau ya. Galau artinya tidak sinkron antara tampaknya dengan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah, itu bagaimana itu? Padahal kalau kita lihat, kelihatannya semua arahnya mau ke apa? Wah, religius sekali. Tapi sebetulnya dari sisi perilakunya itu kok munculnya berbeda. Monggo Pak Cak. Gimana jawabnya ya? Mau pakai terminologi atau metodologi yang luas, waktunya juga tidak cukup. Tapi saya kira memang ada kelemahan pendidikan keagamaan, Bu. Jadi kita tidak, itu namanya talbis. Talbis itu dari kata iblis. Iblis itu, sampean tahu ceritanya kenapa Nabi Adam turun ke bumi, diturunkan ke bumi itu karena dia ketipu. Dia didatangi tamu berpakaian kayak malaikat Jibril, disangka Jibril, maka dia taat, disuruh mendekati pohon itu ya, padahal ternyata itu iblis. Akhirnya dia terlanjur sudah mendekati pohon itu dan sama Tuhan diusir ke bumi gitu. Jadi yang berlangsung sekarang itu kan kita itu ditipu oleh iblis yang berpakaian malaikat. Begitulah kalau pilkada, begitulah kalau politik ya Bu ya, begitulah kalau macam-macam Bu ya. Kita itu pokoknya, apalagi kalau Anda ngerti Freemason, Illuminati, Anda ngerti desain globalnya Yahudi, Anda ngerti macam-macam, Anda akan tahu bahwa paket utama yang disebut penjajahan atau mobilisasi kepada masyarakat timur ya, yang akan dibaratkan itu adalah mereka menciptakan pandangan melalui pendidikan, melalui media massa, melalui cara berpikir, melalui produk-produk, sampai sekarang melalui produk-produk yang kanak-kanak pun dimasukin itu, untuk merubah pandangan Anda bahwa yang Anda sangka surga itu sebenarnya neraka, dan yang Anda sangka neraka sebenarnya itu surga. Jadi sekarang itu kita itu belum bisa mengidentifikasi secara persis sebenarnya yang neraka yang mana, yang surga yang mana, kalau kita sudah sampai kepada empirisme seperti yang Ibu bilang tadi itu. Jadi kita itu seringkali bukan karep munafik neng, pancen ora mudeng lah piye ngene karo gendera nesu tohut ya kan gitu ya. Di UN itu banyak yang tidak mau upacara hari Senin. Lu sing ini kan soal cara berpikir tuh Bu. Masa ada orang nyembah bendera? Piye to ya? Itu kan cuman lambang bahwa kita ini bangsa Indonesia, gitu loh. Yang kita hormati kesepakatan nasional ini, bukan kayaknya kuwi kan mengkoyo awake dhewe iki nek lunga adoh tugas kuwi lak nggawa kathoke bojo. Kan begitu. Nah untuk kangen-kangenan toh sing ora diumbah dadi ambus-ambus kae. Apakah kita ini penggemar katok? Lah bukan. Kita ini pecinta istri, pecinta suami. Lambangnya kehadiran istri atau suami pada perantauan kita adalah katok itu. Bukan katok itu yang kita sembah. Kita umroh itu bukan nyembah Ka'bah, bukan nyium Hajar Aswad. Kalau mau nyium batu ngapain jauh-jauh ke Mekah, bayar ado-ado. Golek watu ning kali oke banget, tinggal dicium. Sampai orang-orang itu saya sarankan, sudahlah kalau kamu tidak mungkin naik haji, kamu bikin Ka'bahan di belakang rumahmu, ubeng-ubeng ono dhewe kayak ono watu, ambung-ambungan watu. Nenek ono kiai nesu, apa betahi? Lho kok betah pripun? Lagi kok lunga kaji kok tawaf kok ning kene. Kula mboten tawaf, kula mengincipi. Saya cuma bayang-bayangin lah, kula ten Mekah mboten sampean bayari kok. Ya saya cuma bayangkan boleh kalau cuma begitu-begitu. Jadi orang nggak ngerti syirik, nggak ngerti. Dididik syirik, lu syirik apanya? Menyan kok syirik, keris kok syirik.
Syirik itu letaknya di pikiranmu dan di hatimu, tidak di benda. Arep menyan, arep keris, arep apa, ndak ada masalah. Ana wong jaran kepang mangan pari dinesoni, mangan beling dinesoni. Wis ora ngenukokke sego malah nesu. Kan begitu kan, mestinya dibeliin nasi dong. Wong dia nggak punya makan sampai beling-beling dipangan, kan begitu. Jadi menurut saya Bu, kuncinya adalah memang harus ada reedukasi, terutama di masjid-masjid. Menurut saya masjid-masjid itu mestinya ada kajian-kajian sing sifatnya tidak doktrinatif tapi golek ilmu tenan. Nah sekarang tuh nggak ada. Semua ustadz itu, semua ulama itu punyanya doktrin dan dia punya kepentingan untuk punya umat. Itu masalahnya. Betul enggak? Di Madura begitu. Semua pengen punya umat dan saya tak buang umat. Ya awas gue nek MH mania tak tunjuk raimu. Kau ya, dia bilang, saya bukan kiai, aku temanmu, aku mbahmu, aku kakakmu, aku sahabatmu, aku cinta padamu, kamu cinta padaku. Tidak ada feodalisme, tidak ada kultus individu. Aku randu anak buah. Aku mau tanggung jawab tentang kelakuanmu. Kalau saya punya umat, apa maksudnya? Apa saya bertanggung jawab terhadap kelakuan umat saya? Kalau saya punya anggota, saya membaiat. Apa saya tanggung jawab terhadap dia? Kamu juga jangan mau dibaiat. Anda juga jangan mau dibaiat. Kalau mau di beat tanya dulu sama yang beat, sampai tanggung jawab nih. Kan kalau di beat orang kan tanggung jawab dia. Kalau enggak, saya tidak punya anggota, sampai hari ini saya tidak punya umat dan saya tidak akui sebagai umat saya. Anda orang yang mandiri, Anda orang yang otentik, Anda punya hubungan langsung sama Allah, tempohlah kehidupanmu masing-masing dan Anda bukan bagian dari saya. Dan Anda tidak harus meniru saya. Saya kesini tidak untuk Anda hormati. Saya kesini untuk mengajak Anda menghormati Allah dan Rasulullah. Saya tidak ada masalah. Aku rapaten. Gitu. Kalau orang berani seperti itu, Bu, insya Allah orang tidak akan tuding-tudingan. Akhirnya kadang-kadang bukan karena munafik, tapi karena tidak ngerti, Pak. Nggak ngerti itu gini, Bu. Contohnya, Bu. Sampai bisa membedakan antara orang boros sama orang loman. Gini, orang hemat sama orang pelit itu bedanya apa? Itu peristiwa pelit atau peristiwa hemat? Gimana cara membedakan? Yang ngerti kan yang bersangkutan. Apalagi kalau ini orang istiqomah, wah itu teguh pendirian. Kayak dari sini orang aku yang keras kepala, beguguk mudawatan. Ya kan sama peristiwanya, Bu. Sama. Nah ini orang nggak bedain. Itu intoleran. Dia lupa bahwa tujuan intoleran pasti berasal dari orang yang juga intoleran. Pasti itu. Nah Bhinneka Tunggal Ika ya kabeh sak demi-demi teh sak setane sak kuntilanake kabeh nek Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya menerima semuanya. Iblis saya belain. Kok wani gue lho? Memang iblis berani sama Allah. Iblis itu menjadi iblis yang nyuruh Allah. Dipelajari dong, yang nyuruh Allah. Dan iblis itu sudah kapok jadi iblis. Sekarang baru sempurna pensiun dini, sudah usul sama Allah. Lu ngapa ke iblis? Lah kula niki ajeng pripun meleh. Kula pun nggak ada setan semonten niku, terutama di Indonesia kula supply setan-setan yang paling ampuh. Aneh saiki setan-setan niku pun putus asa kabeh kelangan penggawean. Lho kok kelangan penggawean? Lah pripun? Setan niku wongkone paling pol korupsi sak juta niku pun njupuk 2 miliar ya. Jadi setan tidak ada gunanya di Indonesia karena manusianya sudah lebih dari setan. Itu namanya talbis, Bu. Nah, kita harus berhati-hati. Kita harus mengerti bedanya hemat sama pelit, boros sama loman, sodakoh sama. Sekarang kalau kita berpikirnya sekuler, untuk apa naik gaji? Habis-habisin duit, kan gitu. Untuk apa sedekah? Yang enggak aja, kan gitu. Ngapain tuh sholat? Wasting time, kan gitu. Kan gitu. Kalau kita berpikirnya tidak ada Allah, kan gitu. Nah jadi menurut saya, Bu, saya senang sekali ada acara-acara seperti ini di kedokteran, di Polres, di Kodim. Anda kan tahu Kodim itu kalau ulang tahun kadang-kadang ada lomba hadroh, coba ngeri tau gue. Tentara jajak ngono kuwi. Ki nyenengke. Kuwi nang Indonesia tok. Kalau tentara kok hadroan gitu kan. Ki nek orang Indonesia di Indonesia tuh ya Allah, ora iso diapa-apake. Itu Bapak sekalian. Wis kapusan dhewe karo Indonesia.
Wong kayak sok ngapusi ya kok apusi kan gitu kan. Nah jadi Bu, jawaban saya menurut saya tidak bisa lengkap, tapi saya kira memang pembelajaran harus kita lakukan. Jadi ada kajian-kajian daripada bentrok merah melawan hijau, daripada mbok bahsul masail bareng. Saya selalu menganjurkan, ngapain tuh ini majelis tarjih fatwa, bahsul masail NU fatwa, MUI fatwa, mbok rapat sih terus fatwa bareng gitu loh. Ki umatnya bingung, siji riyo sesuk burung, siji durung, sing bener sing di. Untung sekarang ini tidak ada masalah karena sudah ada proyek yang lebih besar, ndak urusan hari raya aja. Idul Fitri tanggal berapa? Anda tahu itu semua proyek aja. Gitu loh Mas. Itu ujung-ujungnya itu yaitu tok. Gitu loh. Mosok hilal harus ada hilal 2%, 2,5%. Itu gimana sih orang-orang itu? Itu dulu nggak ada ukuran 2%. Itu 2 derajat, nggak ada. Itu gini loh. Itu kan idiom namanya. Nanti kok edot kok urung ketok irunge gitu. Itu maksudnya kok belum kelihatan batang hidungnya. Itu kan ungkapan, bukan kok kita cari hidungnya edot bener ya enggak. Kok dia belum kelihatan, tapi bahasanya itu kok belum kelihatan batang hidungnya. Nah, 2% itu sempeki ketok lah, 2%, bukan 2% regulatif. 2% kuwi nek cara Jawane sak hoha. Swidak jaran. Wah, sak Dayak. Itu maksudnya banyak sekali. Bukan kok terus cari orang Dayak bener. Banyak fikih yang diciptakan berdasarkan kesalahpahaman kata seperti itu. Sebenarnya itu idiom dan misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, ya. Malam Qadar itu seperti lebih bagus dari 1000 bulan. Dihitung 1000 tenan. Ora kuwi nek cara jan maewu gitu loh. Itu idiom bahasa sastra. Ini kalau mufasir, ahli agama, ahli politik ndak ngerti sastra. Aku nek Khairul Anwar mengatakan aku ini binatang jalang. Polisi binatang jalang. Hari kumpulannya terbuang, tapi aku akan menerjang. Wagi Hanafi. Iya, lagu puisi Pak. Itu puisi. Makanya sekarang sampai ada cerpen itu haram karena bohong. Piye to ya? Piye iki? Menungso iki kok ya pedok ya piye? Ya Bapak, saya mohon, waktu sudah habis, sudah terlalu larut, saya mohon maaf, jawabnya tidak mudah, maka agak kadang-kadang saya lari ke sana kemari. Tapi yang penting menurut saya sekarang ini bukan apakah Anda setuju atau tidak pada omongan saya, tidak penting apakah Anda paham atau tidak penting apakah itu ilmu benar apa tidak. Yang penting kita bermesraan di dalam itikat yang baik bersama-sama, ingin berdamai, ingin enak, ingin seimbang satu sama lain, dan nanti terjadinya itu tidak karena saya, tidak karena Anda, tapi karena perkenan Allah. Anda akan menemukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah Anda duga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin, mohon maaf atas semua kekurangan saya. Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in ihtadaitu fa bima yuhya ilayya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu pernah diganjar kulik, kulik perut, kata dokternya sakitnya minta ampun. Jadi di IGD Rumah Sakit Sarjito itu tidur terlentang ora kuat, jenggelek ora kuat, dodok di tempat tidur ora kuat, terlentang lagi mengkur, pokoknya tidak ada posisi yang saya bisa tahan. Saya pikir saya sudah mau dibundut gitu. Tak goleki kok ora ana malaikat sing ketok. Nah, ternyata ilmu kedokteran juga sunatullah yang benar-benar dibetulkan. Datang saudara saya itu Dokter Ibnu Pranoto karena saya paksa. Saya pikir tadinya saya serangan jantung, sebelum kok iso omongan barangnya. Saya panggil Dokter Ibnu, 10 menit kemudian datang, baru dia masukkan
Kalau nggak salah waktu itu yang dia masukkan ke infus itu Novalgin. Masih ada Novalgin waktu belum sampai habis sudah sembuh. Nah, sikap saya mulai malaikat itu salah apa benar ya? Monggo. Ya, setiap saat kita itu kan antri nih orang ngerti urutannya kan gitu kan. Tapi kan semua antri tuh Pak. Ya. Ini orang ngerti urutannya. Betul. Dan mati sama sakit tidak ada hubungannya. Saya sampai takut merengut loh waktu itu. Gue kayak malaikat metu aku merengut. Dukani Gusti Allah. Hati saya sudah kepada Allah, tapi tak golek orang utusan sing metu ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara empiris karena saya belum pernah mengalami itu. Ya. Tetapi gini Bapak-bapak sekalian, ini ponakan saya itu sedang sakit kanker, Mas Sedat ikut menangani ya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hidup dia. Hidupnya bener, dia perawat, dia kerja di rumah sakit, tiba-tiba kanker berat gitu ya. Jadi sebenarnya sakit itu apa toh ya? Apakah sakit itu negatif dalam kehidupan ataukah sakit itu positif? Karena kadang-kadang sakit itu sebenarnya proses penyembuhan rohani bagi Allah kepada kita bisa juga. Nah, malaikat datang dan tidak datang itu kan ya piye kuwi carane jawab wong aku ya oke. Gini, saya ini menganjurkan jamaah saya untuk mengaktifasi malaikat. Jadi aktivasikan malaikatmu. Artinya kamu tiap hari harus menyapa malaikatmu. Isu-isu assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Tuh. Kita bisa lihat atau tidak itu juga tidak ada hubungannya dengan kehebatan. Hantu tidak ada yang berani sama kita meskipun kita tidak pernah bisa melihat dia. Saya ini harus ngusir hantu di banyak negara. Di Italia, di rumahnya Mussolini saya pernah ngusir hantu. Karena mereka nganggapnya saya tuh ngerti. Aku kira ngerti. Ngerti neng ya, karena dipaksa ya. Malam terakhir ya saya lakoni sama anak Kiai Kanjeng, tak parah nih kuwi kabeh dan aku nganggo cara universal. Kue hantu Italia wani-wani karo hantu Jawa ngono aku. Rasa macam-macam kue. Tak parani tak sentak-sentak. Dan teman-teman pingsan-pingsan karena saya tuh ditawur sama makhluk-makhluk macam-macam di sana. Tapi saya nggak merasa, aku nggak bisa ndelok saya. Pokoknya aku teko tak paling rasa macam-macam ya. Iki konco-koncoku kabeh ning kene. Engko nek kowe macam-macam aku rene meneh ya. Rasa macam ayo. Wani, ayo. Wani ngetok nang aku tak tonyo tenan gitu. Jadi tidak pernah ada hantu berani menampakkan diri ke saya. Jin, rawani. Kalau ada orang kesurupan sebut nama saya. Loh, ini serius sih. Gue tak akan kayak Cak Nun loh, terus ngene gitu ya. Nanti ya wes terus rumah saya ya. Silahkan praktekkan. Bukan apa-apa, saya itu sayang sama mereka dan mereka kalau pengajian mereka datang ke saya. Di pengajian saya itu jin banyak sekali datang. Saya mau ke Gunung Lawu, mau ke Gunung Ceto, mau saya ke Gunung Kawi, saya semua sudah masukin semuanya. Semua perpustakaan digital spiritual saya sudah masukin semua. Dan mereka itu sayang sama saya. Jadi ono wong ning jalan wates kono wong kesurupan bola bali. Kesurupan. Terus aku ngongkon bocah Cak Kiai Kanjeng kuwi rono. Begitu Cak Kiai ngerti, wah anak boy Cak Nun meneh. Ngono terus ya wis itu hilang gitu. Terus anak Kiai Kanjeng pergi lagi, kesurupan lagi. Beda lagi. Tadi suaranya gini terus berikutnya suaranya begitu. Terus aku ngongkon meneh si jinne. Wah, Cak Nun meneh. Wah, wis kondo Cak Nun rasa aku ya seneng nang padang bulan ngono kuwi. Jadi seneng saya, jin itu sama saya itu cinta. Dan jin itu Anda jangan anggap khayal. Jin disebut oleh Allah lebih dulu dari manusia di semua ayat kecuali satu ayat dok. Berpuluh-puluh kali Allah menyebut makhluk itu jinni wal insi, bukan insi wal jinni. Jadi jin itu senior kita, malaikat senior kita, alam senior kita, tetapi yang paling senior adalah Nur Muhammad. Kalau Anda berada pada jalur Muhammad, maka Anda menjadi senior dan Anda yang nanti pertama giliran masuk surga. Dan surga itu bukan sesuatu yang kita
kita cita-citakan. Kita itu dulu di surga, cuman sekarang outbound sebentar ke sini, dan jangan tidak lulus di sini gitu loh Pak, gitu loh. Nah saya kira kita masih lama Pak bertugas outbound ini Pak, insya Allah gitu ya. Monggo berikutnya beliau mungkin. Pak Jupri, monggo. Terima kasih Cak Nun. Ini Cak Nun, jadi saat bulan puasa itu hampir semua orang yang menjalankan puasa 10 hari terakhir berharap-harap mendapat sesuatu sampai dia tidak pulang ke rumah istilahnya. Itu tahunya dapat itu bagaimana Cak Non? Ya gini, jadi tadi kan saya bilang ada 6 evolusi tadi ya Bu ya. Jadi kita ini sudah di evolusi keempat, tapi kita berpikirnya masih pra-4. Jadi kita masih berpikirnya materi. Jadi kalau ngomong surga, kita bayangkan itu jasad. Kita bayangkan pahala itu adalah tambahan duit, tambahan emas, kan gitu. Jadi cara berpikir kita masih materialistik. Bahkan kita bersedekah ingin mendapat balasan berlipat-lipat, kan gitu. Jadi kita ini masih berpikir kapitalis. Jadi kalau Lailatul Qadar di 10 hari terakhir itu kita bayangkan mbuh emas, mbuh duit, oke, mbuh untuk lotre, kan begitu. Jadi kita masih berpikir materialistik. Dan itu ya enggak apa-apa, tetapi menurut saya itu rugi. Kalau Lailatul Qadar itu gini, soal cara berpikir, dia disebut Lailatul Qadar itu ya tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia disebut Lailatul Qadar itu karena malam itu Al-Qur'an diturunkan. Kan begitu. Lah kurang apa Lailatul Qadar? Kapan tidak Lailatul Qadar dalam hidup ini? Kamu lihat dirimu. Coba. Kamu lihat. Saya bilang tanya sama Pak Edot, hidup itu jatah usia apa jatah jumlah detak jantung? Jadi olahraga lari pagi, olahraga jantung itu jangan-jangan mempercepat loh. Karena urusannya itu jatah detak kok. Jumlah detak jantungnya berapa, jangan-jangan kan gitu. Dan saya ini lagi misalnya dek itu berapa kali, setiap orang ditulis di Lauhul Mahfuz, kamu sekian kali, kamu sekian kali. Nah, nek kau mau olahraga, wah, jadi cepet. Makanya saya tidak pernah olahraga. Dan saya tidak pernah mau cemas, saya tidak pernah mau panik. Ya, saya menghadapi apapun saya tidak berubah ritme saya. Saya tidak mau. Jadi misalnya oleh rasa sakit aja saya tidak mau ditindas. Rasa sakit itu saya taruh di situ, misalnya ini pijat refleksi katanya sakit. Wis kuwi dudulun sak nek jadi nek aku rasa wis ora krasa wis aku. Wis to, dudulun sak karepmu. Lara ning aku ora kalah karo laraku. Wis dadi modar kowe ngene-ngene bisa kok ora apa-apa ya. Lho, ora aku iki lara ning aku iso ngatasi lara. Larane ning kono jarine ya. Ngono. Lara, Pak. Tapi saya ambil jarak dari sakit, gitu ya. Ini saya melebarkan ke sini supaya kita tuh jangan kapitalistik terhadap Lailatul Qadar. Kurang apa? Puasa aja kok nunggu Ramadan. Hidup adalah puasa. Hidup itu dosis. Hidup itu menahan diri. Hidup itu ngerti kapan makan, ngerti kapan berhenti makan, ngerti makan apa, ngerti makan seberapa. That is life. Hidup itu dosis, kan gitu. Nah, Lailatul Qadar anytime Lailatul Qadar kalau saya. Wong malam Qadar, arti momentum di mana ada Qadar. Hidup adalah qadha dan qadar. Apa bedanya? Kan rukun iman itu. Apa bedanya qadha sama qadar? Qadha itu default, kalau qadar itu custom. Kan gitu. Jadi default kita sudah kita terima selama ini bahwa kalau nek jare wong Jawa ngunduh wa ing pakarti. Ya. Karma atau innama alusrius wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kemudian sarra yarah. Itu sudah pasti, itu qadha. Nah, sekarang qadar ini dinamis. Dan qadar ini kamu jangan jadi objek, Anda subjeknya. Jadi saya itu tidak pernah
Kemarin saya selama 2 hari saya nulis 40 tulisan. Saya setorkan ke anak-anak Kadipiro. Itu saya nulis itu enggak mikir. Karena saya tidak punya tugas untuk berpikir. Yang punya tugas berpikir itu pikiran saya. Soal kaya, nggih. Terus aku tangi turu, tak tike ya nggih. Terus aku ngetik, iki sing dikte. Enggak pakai energi. Makanya di kedokteran juga kan mestinya ada komprehensi terhadap dimensi-dimensi ilmu yang lain di kedokteran, tidak hanya fisiologi, ada banyak kemungkinan yang lain. Misalnya manajemen tenaga. Orang acara saya itu kan rata-rata 8 jam, Bu, dan saya duduk tahiyat itu. Wis pokoknya Kapolreso, Kapoldaud, Kopasuso kowe ra tahan lungguh karo aku. Mulane aku begitu, Pak, sampean lungguhe sak karep sampean, ora sak kaya aku. Nek aku mesti lungguh kaya tahiyat kae. Itu berjam-jam, gitu kan. Asam urat ndasmu wani apa kowe karo aku? Ora iso, wong aku lungguh kaya ngene asam urat, ora iso asam urat. Asam urat itu anggota saya, kamu kalau saya izinkan kamu boleh, kalau enggak gitu. Nah, itu dimensi ilmu apa Bapak sekalian? Siapa yang berkuasa atas kesembuhan? Kenapa engkau tidak mencari sebanyak mungkin tali dengan yang maha mentakdirkan, yang maha memiliki qadar? Qadar itu kata bendanya, takdir itu masdarnya atau adjektifnya. Takdir adalah pengqadaran. Ya. Nah, Anda dikasih limpahan oleh Allah untuk mentakdirkan diri Anda sendiri. Jadi kalau Anda malam Ramadan, Anda tinggal memetik. Cuman kan masalahnya kamu itu pamrih, pengen emas, pengen duit lebih banyak. Dan itu Allah tersinggung. Kamu kok tidak percaya sama saya? Jadi orang berdoa itu kadang-kadang dilematis, Bu. Kalau kita minta ya Allahumma itu orang dungu nganti setengah jam. Allah dibacain makalah, ya Allah ini Indonesia sedang mengalami makalah ya. Ini ada konflik antar ini ya Allah, ini ada kriminalisasi ulama ya Allah. Wah ini wes roh jare Gusti Allah, wes roh aku maha kuasa ngono kan. Ndonga kok cik dawane gitu kan. Terus ya Allah kuatkanlah iman kami gini buawan jaluke. Terus Allah mengatakan gini, kamu itu kurang apa tiap hari saya kasih? Minta terus banyak sekali permintaan kamu, gitu kan? Kalau kita berdoa, terus akhirnya kita takut, ya sudah saya tidak berdoa, terserah Allah aja. Dapat 3 hari kita tidak berdoa, Allah bilang lagi, kok sombong gue lanjaluk kan tidak? Iya gitu Mas. Yang baik, yang benar yang mana Mas? Berdoa apa tidak? Kalau berdoa, Anda bilang saya kurang apa ngasih kamu? Kamu tidak usah ngatur detak jantung, saya bikin dan jantungmu berdetak. Kamu tidak bisa berkuasa atas detak jantungmu. Kamu masih minta. Tapi kalau nggak minta, dia bilang tumben nggak minta. Terus ud'uni astajib lakum kata Allah. Jadi yang mana ini? Nah itu namanya dosis, Bu. Kita masing-masing yang mengerti kapan kita minta, wajar apa tidak permintaan kita, dosisnya tepat apa tidak, kan begitu masalahnya. Itu. Nah jadi Lailatul Qadar itu kalau saran saya itu anytime. Siang malam tidak hanya berdasarkan matahari. Hatimu sering siang di malam hari dan hatimu sering malam di siang hari. Betul nggak Bu? Anda menghadapi pasien itu malam apa siang Pak Ded? Malam adalah tidak tahu karena gelap, siang adalah terang benderang sehingga kita tahu. Kalau menghadapi pasien itu siang apa malam? Sok siang sok malam. Oh ganti siang karo malamnya. Orang jualan, orang narik taksi, narik ojek, gojek itu kan malam toh Pak. Dia tidak tahu dapat order berapa. Orang jual nasi laku apa itu semua malam. Maka Allah selalu mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, tidak ada di siang hari. Artinya selalu di depanmu itu sesuatu yang harus kita cari terus, ijtihad terus, rendah hati terus, golek terus, bisa rumangsa terus kan itu. Bukan rumangsa bisa gitu ya Pak ya. Terima kasih Sa, ini waktunya juga sudah panjang. Tapi dalam hati kita dan dalam hubungan kita sehari-hari dengan teman kerja seringkali sulit memaafkan.
mumpung sekarang ada dukun yang sudah dukuni beribu-ribu orang, tolong ini didukuni. Yang pertama, doa utama kita setiap hari itu sing kudu dieling-eling apa. Yang kedua, gimana supaya kita mudah memaafkan orang lain dengan betul-betul penuh kasih sayang. Itu saja. Oke, memang secara dalam ilmu psikologi, ya bukan ilmu saya, dalam common sense psikologi akan ada 4 macam manusia. Ada orang yang sukar marah tapi mudah memaafkan. Yang kedua, ada orang mudah marah, sukar memaafkan. Ada orang mudah marah, mudah memaafkan, dan ada orang sukar marah, sukar memaafkan. Pokoknya ada 4 macam.